Untuk annunciatornya ya, ini ada input high, low, trip, kemudian reset. Coba kita masukkan input high ya. Nah seperti ini. Oke, jika ada input low, coba kita masukkan. Untuk lampu kuning menyala ya, ini sebagai input low ya, alarm low. Halo guys, kembali lagi di RD Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang annunciator ya. Jadi annunciator ini fungsinya untuk pemberitahuan ya, jika terjadi masalah di suatu proses atau mesin ya. Biasanya kita jumpai di industri ya, untuk panel-panel listrik begitu. Untuk rangkaiannya sendiri ya kurang lebih seperti ini. Kita langsung ke skemanya saja ya. Jadi teman-teman, annunciator kurang lebihnya seperti ini ya, yang dipakai di industri. Ini sebagai pemberitahuan untuk operator ya, jika terjadi masalah di suatu proses atau tangki atau mesinnya ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada yang menyala, berarti ada satu tangki yang levelnya high. Jadi annunciator ini difungsikan sebagai pemberitahuan seperti itu ya. Oke, annunciator ini juga dilengkapi dengan tombol reset, buzzer stop, sama lem test ya. Namun di sini yang kita pakai hanya reset dan buzzer stop ya. Ini sebagai contoh saja, ketika ada alarm, operator bisa mereset atau bisa men-silent ya dari sirinanya di sini seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke skema rangkaiannya. Untuk skemanya seperti ini teman-teman ya. Di sini untuk trigger input ya, ini ada alarm high, untuk trigger alarm low, dan trigger alarm trip ya. Ini sebagai inputnya. Lalu di sini kita akan buat juga ya reset buzzer ya. Ini untuk reset jika sudah diketahui alarmnya yang mana ini yang nyala. Nah itu kita bisa meresetnya ya, supaya tidak berisik ya, seperti itu. Untuk input ini ya, ini kita pakai pull up ya. Jadi kita pull up dengan resistor 10k ya. Ini kita hubungkan dengan 5 volt, positif 5 volt. Kemudian ini akan masuk ke S1 ya, untuk alarm high, S2 alarm low, S3 alarm trip ya. Kemudian untuk reset buzzer ini S4 begitu. Untuk output sendiri ini ada 3 untuk alarmnya ya, alarm high, low, dan trip. Ini saya memakai traffic light ya. Lalu di sini ada R1 untuk alarm high, R2 alarm low, R3 alarm trip ya. Dan untuk R4 ini ada buzzer speaker dan buzzer lamp ya. Kalau buzzer lamp ini sudah dipasang 220 ohm ya untuk resistornya, seperti itu. Baiklah, kita langsung ke project board ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya itu seperti ini ya. Ini ada input high ya, sebagai input alarm, nanti kita bisa trigger melalui ini ya. Kemudian ini ada tombol reset ya, untuk mereset sirine sama buzzer ya. Lalu di sini ada indikator ya, ini saya memakai lampu lalu lintas ya, untuk lampu indikator alarm seperti itu ya. Oke, baiklah, kita langsung ke ini Visual Studio untuk membuat ladder diagramnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau Visual Studio-nya sudah dibuka ya, ini kita close saja. Kita langsung ke pembuatan ladder diagramnya. Yang ini kita keluarkan.
Untuk settingan kertas kita buat A4 ya, supaya lebih lebar. Oke. Kalau sudah begini, kita langsung saja di rang 0 ini ya, kita masukkan bit NO, kemudian output digital. Oke, kita copy saja teman-teman ya, kita klik di sini, tekan tombol C, kita seret ke bawah seperti ini ya, sampai muncul tanda panah. Oke, berikutnya ini akan kita beri tag trigger input alarm ya teman-teman, input alarm. Oke, seperti ini. Addressnya kita buat yang paling atas S1 untuk alarm high, S2 untuk alarm low, dan S3 untuk trip ya. Lalu untuk output digital kita berikan R1, bawahnya ini R2, bawahnya lagi ini R3 ya. Oke, kalau sudah begini kita tambahkan satu rang lagi ya. Kita masukkan bit NO. Oke, kita masukkan cabang teman-teman ya, cabang. Karena trigger input alarmnya ada 3 ya, ini ya, nanti akan kita masukkan di sini, jadi ini juga perlu 3 cabang ya teman-teman. Kita masukkan lagi cabangnya. Nah seperti ini, kita masukkan bit NO, yang bawahnya bit NO juga. Oke, kita masukkan OSR ya di sini ya. Nah ini di masing-masing input ini ya, OSR. Nah seperti ini ya. Lalu di sini kita berikan output digital ya. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan addressnya ya di sini teman-teman. Teman-teman bisa seret langsung saja, klik di sini seret ke sini seperti ini, klik di sini seret ke sini, klik di sini seret ke sini. Nah seperti ini ya. Lalu untuk output digital ya, ini kita masukkan binary 1 ya, untuk memori internal Arduino nya. Lalu di sini kita berikan, kita ubah ya menjadi output large seperti ini ya. Kita berikan dulu tag di sini ya, schema buzzer reset alarm seperti ini aja. Oke, untuk membedakan antara trigger sama rangkaian buzzer reset ya. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan lagi satu rang ya, kita masukkan bit NO, kemudian output digital. Oke, kita masukkan ini sebagai tombol reset ya, pin fisik ini di S4 ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita masukkan binary 1 ya, ini sama karena yang kita reset adalah yang ini ya teman-teman. Jadi ini kita ubah menjadi unlatch seperti ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan satu rang ya, karena kita pengennya kedip-kedip ya untuk alarmnya. Jadi kita masukkan bit NO, karena kita pengennya kedip-kedip ya, kita masuk ke instruksi waktu, kemudian SPWM. Oke, untuk sumber addressnya yang ini ya, kita masukkan P1 seperti ini. Kemudian untuk SPWM ini kita masukkan P1, time base ini 1000 milisecond ya, biarkan saja. Durasi on 1 detik, durasi off 1 detik, kemudian oke.
kita tambahkan lagi satu rang ya. Kita masukkan bit NO, lalu output digital. Nah, seperti ini. Oke. Untuk addressnya yang ini kita ambil dari SPWM standby ini ya. Kita seret langsung. Kita klik dulu. Oh, tidak bisa ya. Kita langsung dari sini ya. P1 standby ya. Kemudian yang ini kita masukkan pin basic berupa R4. Nah, seperti ini. R1, R2, R3 ini sebagai trigger. Lalu R4 ini sebagai alarm ya. Ini sebagai input. Ini sebagai outputnya. Oke. Kalau sudah, ini coba kita tes rangkaian ini. Tidak terdapat kesalahan ya. Coba kita simulasikan sebentar teman-teman. Kita coba masukkan input triggernya S1. Oke, ini ya untuk R1 ini menyala ya. Lalu untuk alarm R4 ini juga menyala ya. Supaya tidak bising ya, ini akan kita reset menggunakan S4 di sini ya. Coba kita reset. Oke, untuk alarmnya mati ya ini ya, untuk soundnya. Kemudian coba kita masukkan lagi input yang kedua ya, low. Oke, ini alarm ya di sini. Kemudian di sini juga R4 aktif ya, kedip-kedip. Lalu kita reset lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya, cara simulasi. Mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit perubahan ya, karena ini untuk R1 untuk trigger input alarm ini akan kita rubah untuk modenya bukan output digital ya, tapi FOR ya. Nah, seperti ini. FOR. Nah, ini kita tes rangkaian ini. Sudah terdapat kesalahan ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke menu setting, hardware-nya Nano V5 ya. Portnya ini COM5, baud rate 57600. Oke, kalau sudah selesai, kita coba upload dari PC ke PLC. Upload berhasil. Lalu kita ke mode online teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba simulasikan di ProJackpot ya. Untuk annunciatornya ya, ini ada input high, low, trip, kemudian reset. Coba kita masukkan input high ya. Nah, seperti ini. Supaya tidak berisik. Ini untuk high yang menyala, yang merah ya teman-teman. Ini sudah saya berikan label. Kita reset. Oke, jika ada input low, coba kita masukkan. Untuk lampu kuning menyala ya, ini sebagai input low ya, alarm low. Untuk buzzernya ini berbunyi ya. Ini coba kita reset supaya tidak berisik. Oke, yang terakhir untuk input trip ya. Oke, seperti ini. Trip ini menyala ya, yang warna hijau. Coba kita reset. Oke, seperti ini. Kalau ini kita pencet lagi yang high, maka akan mati ya. Low, trip, nah ini mati. Sekarang coba kita cek juga di monitor ya, untuk ladder diagramnya. Ketika mode online kita on untuk input high. Ini untuk R1 ini menyala ya teman-teman ya. Kemudian R1 yang ini akan men-trigger WSR ini ya, aktif, sehingga untuk B1 ini aktif ya. Untuk B1 akan koneksi ke SPWM ini dan akan menyalakan R4. Nah, kalau kita reset, berarti yang kita reset adalah S4 teman-teman.
kita klik atau kita pencet S4 atau reset di sini. Nah, maka untuk alarm atau buzzer ini akan mati ya. Kemudian coba S2, kita masukkan S2 itu input low ya. Maka untuk kuningnya ini menyala ya teman-teman ya. Di oscill R2 ini menyala. Kemudian R2 yang ini menyala juga. Akhirnya untuk B1 juga aktif dan mengaktifkan SPWM yang ini, kemudian mengaktifkan R4 seperti itu ya. Ini kita reset lagi. Kalau trip sama juga seperti itu, kita on. Nah, maka indikator alarm trip akan menyala, buzzer akan menyala ya. Supaya tidak berisik, kita reset seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira simulasi untuk anunsiator ya, tanda pemberitahuan ya. Ini sangat berguna ya biasanya di industri ya, seperti itu. Baik, seperti itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.